Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian, mendapatkan limpahan ilmu dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Baik, kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang berisi pembicaraan hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana yang kita kaji masih seputar masalah ibadah sholat. Kesempatan sebelumnya kita bahas mengenai masalah beberapa hadis tentang sholat, yaitu tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah selesai dengan pembahasan hadis nomor 99. Sekarang ini kita melihat kembali hadis nomor 100 tentang wajibnya tumakninah di dalam sholat. Wajibnya tumakninah di dalam sholat. Dan ini sedikit mengulang juga kalau ini sudah disinggung pada kesempatan sebelumnya. Yaitu disebutkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi SAW itu pernah memasuki masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Dan ketika itu ada seseorang yang juga masuk masjid dan melaksanakan sholat. Orang ini masuk masjid kemudian juga melaksanakan sholat. Summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini datang dan mengucapkan salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia masuk, dia ucapkan salam pada Nabi SAW, sebagaimana kebiasaan orang yang mau bertemu dengan orang lain. Farad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-salama, dan Nabi SAW ketika itu menjawab salamnya, yaitu menjawab salam orang tadi. Faqal, Nabi SAW kemudian mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, sesungguhnya engkau itu belum melaksanakan sholat. Faraja'a fasalla kama shalla summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kembali lagi, kemudian melaksanakan sholat sebagaimana dia lakukan sholat tadi. Lalu dia mendatangi Nabi SAW lagi dan dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ketika itu Nabi SAW katakan lagi yang kedua kalinya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali engkau, ulangi sholatmu. Fasolli, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusolli, karena engkau sebenarnya itu belum mengerjakan sholat. Dua kali disuruh ulangi sholatnya tadi. Kemudian dikatakan ucapan tadi salasan sampai 3 kali. Faqal, dan kejadian tadi itu berulang sampai Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi sholat itu sampai 3 kali. Faqal, kemudian dia mengatakan, wallazi ba'atsa bil haqq, demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. La usinu ghairahu fa'alimni, sungguh aku tidak bisa mengerjakan lagi sholat yang sebagus tadi. Berarti yang tadi disuruh ulang sampai 3 kali itu adalah sholat yang paling bagus.
Maka coba bayangkan berarti sebelumnya itu rusaknya bagaimana. Itu sudah yang paling bagus ketika disuruh ulang oleh Nabi SAW. Itu dia katakan, itu sholat saya yang paling bagus. Saya tidak bisa lagi mengerjakan sholat sebagus itu. La uhsinu ghairahu. Saya tidak mungkin lagi memperbagus selain itu. Fa'alimni. Kalau gitu wahai Rasulullah, daripada saya itu disuruh ulang terus, fa'alimni. Ajarkanlah kepadaku cara sholat yang benar itu seperti apa. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau dia minta pada Nabi SAW itu, tolong ajarkan saya cara sholat yang benar seperti apa, berarti minimalnya yang diajarkan dalam hadis ini, ya, ini minimal yang diajarkan ini adalah yang wajib-wajib. Karena ini nanti yang dia perlukan, karena dia butuh diajarkan sekarang. Kalau sudah diajarkan berarti dia bisa sholat benar. Berarti kalau tidak memenuhi apa yang disebutkan di sini, ya, tidak memenuhi apa yang disebutkan di sini, berarti sholatnya bermasalah. Jadi apa yang diajarkan nanti ini masuk dalam wajib-wajib, atau kita sebut yang disebut dalam hadis ini kita sebut dengan rukun sholat. Ini kita sebut dengan rukun sholat. Nah kemudian Nabi SAW itu katakan, tadi dia akan minta untuk diajarkan, fa'alimni idza kumta ila sholati fakabbir. Jika engkau ingin sholat maka bertakbirlah, ucapkanlah takbir, Allahu Akbar. Idza kumta ila sholat fakabbir. Jika engkau ingin melaksanakan sholat bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Lalu engkau membaca apa yang mudah bagimu. Lalu engkau itu membaca apa yang mudah bagimu. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau itu ruku sampai engkau tumakninah ketika melakukan ruku tadi. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku sampai engkau itu tumakninah juga, lurus badanmu, tumakninah juga ketika melakukan ruku. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian lakukanlah sujud sampai engkau itu tumakninah juga ketika melakukan sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau bangkit dari sujud, yaitu duduk antara dua sujud, sampai engkau juga tumakninah ketika duduk tadi. Waf'al zalika fi sholatika kulliha. Dan lakukanlah seperti itu untuk sholatmu seluruhnya. Yang kita sebut di sini berarti yang wajib-wajib. Kesempatan sebelumnya kita sudah bahas ada berapa hal yang wajib atau rukun yang sudah kita sebut. Berdasarkan di sini berapa? Totalnya berapa semuanya? 13. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat, ya tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Baca ayat yang paling mudah bagimu, yaitu baca Al-Fatihah. 4 itu ya. Terus 5 rukuk. 6 tumakninah. 5, 6 itu kan rukuk dan tumakninah. Sebutkan berbarengan Gi. Terus 7, 8 i'tidal tumakninah. 9, 10 sujud tumakninah. 11, 12 duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Kemudian 13 tahiyat. Totalnya kemarin ada berapa? 17. Ada yang kurang ini kayaknya ini. Hah? Oh iya, rukuk dan tumakninah jadi satu kalau cuma dihitung satu. Kalau cuma dihitung 13 totalnya. Namun kalau ada tumakninahnya jadi 17. Nah kita hitung yang banyak aja lah. Tadi sudah sampai mana? Tadi 11, 12 duduk antara dua sujud dan tumakninah ya kan? Terus yang 13 duduk tahiyat akhir. 14 bacaan tahiyat akhir. 15 sholawat pada Nabi. 16 16 apa? Salam. 17 tertib.
lakukan dari nomor 1 sampai terakhir tadi, sampai 16 tadi, itu secara berurutan. Itu yang kita sebut dengan rukun. Kemarin dari faedah dari hadis ini sudah dicatat apa belum? Sudah. Faedah-faedahnya juga sudah? Sudah apa belum? Sudah. Sudah kan? Baik. Nah, berarti itu yang kita kaji dari hadis tadi, dan yang kita sebut itu tumakninah. Nah, sekarang ada tumakninah dalamnya. Sekarang kita lihat apa yang dibaca saat sholat. Lihat hadis 101. Kita mulai bacaan dalam sholat, yaitu mulai dari membaca Al-Fatihah. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di sini ini hadis penting sekali karena ini kaitannya dengan rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, membaca Al-Fatihah merupakan rukun setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun setiap rakaat. Jadi setiap rakaat punya kewajiban baca Al-Fatihah. Nah, dalam rincian ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan Al-Fatihah, saya rinci dulu beberapa poin tentang membaca Al-Fatihah ini dalam sholat. Ada beberapa poin penting tentang Al-Fatihah. Bisa dicatat beberapa poin penting tentang Al-Fatihah. Yang pertama, sekarang tentang permasalahan bacaan bismillah. Para ulama punya pembahasan. Yang pertama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak? Saya ulang, apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak? Ada dua kemungkinan. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri. Kemungkinan yang kedua, dia gabung dengan Al-Fatihah. Kalau gabung dengan Al-Fatihah, berarti ayat pertama hitung dari bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti tertera dalam mushaf kita. Namun kalau tidak bagian dari Al-Fatihah, maka ayat pertama tidak dihitung dari bismillahirrahmanirrahim. Namun karena sepakat para ulama Al-Fatihah itu 7 ayat, sepakat ya, nggak ada yang katakan 6. Sepakat para ulama itu Al-Fatihah itu 7 ayat, karena disebutkan dalam hadis dengan sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berarti sepakat 7 ayat. Nah, sekarang masalahnya kalau bismillahirrahmanirrahim ini tidak masuk dalam Al-Fatihah, ayat yang berdiri sendiri, maka hitungan ayat pertama dari alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ayat yang paling panjang terakhir itu dibagi 2. Ayat yang panjang terakhir itu dibagi 2. Pokoknya saya beritahu saja ada perbedaan dalam masalah ini. Mana yang lebih tepat, wallahu a'lam. Dan ini kurang punya pengaruh untuk masalah hukum yang selanjutnya, yang poin yang kedua. Yang kedua, ini tentang membaca Al-Fatihah, apakah perlu menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ataukah tidak? Perlukah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ataukah tidak? Di sini para ulama ada beda pendapat juga. Nanti kalau kita lihat pembahasannya nanti di hadis nomor 107. Ya, ada 2 pendapat di sini. Pendapat yang pertama,
seperti kebiasaan di masyarakat kita, Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan, dikeraskan. Artinya imam itu baca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu yang kedengaran di telinga kita. Ini kebiasaan imam-imam yang ada di negeri kita. Nah, sedangkan pendapat yang kedua yang nanti kita bahas di hadis nomor 107, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan. Ingat, kalau kalimatnya tidak dijaharkan bukan berarti tidak dibaca, tetap dibaca. Namun cuma tidak dikeraskan saja. Di antara yang berpendapat seperti ini, kalau tadi itu pendapat dari mazhab Syafi'i yang berlaku di tanah air, itu pendapat pertama. Kalau pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Maka ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia yang notabene itu adalah bermazhab Hambali, untuk sholatnya silakan nanti dengar di kalau ada sholat yang langsung disiarkan live dari Mekah atau Madinah, itu akan terlihat jelas Bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak dijaharkan, langsung masuk dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Pendapat yang paling kuat nanti kita lihat di hadis 107. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian poin yang ketiga, tadi kita sudah bahas Al-Fatihah itu termasuk rukun. Al-Fatihah itu masuk rukun. Nah, sekarang berarti hukumnya kalau Al-Fatihah masuk rukun, siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah sholatnya batal. Siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah sholatnya batal. Kecuali untuk makmum yang mendengar bacaan Al-Fatihah dari imam. Kecuali untuk makmum yang mendengar bacaan Al-Fatihah dari imam. Maka ia cukup mendengarkan, alias bacaan imam itu sama dengan bacaan makmum. Termasuk juga di sini Bapak Ibu sekalian, termasuk juga kalau kita mendapati rukuk, makmum itu mendapati rukuk. Termasuk juga cuma mendapati rukuk saja. Dapat rukuk, kesimpulannya apa kemarin? Dapat satu rakaat atau tidak? Dapat. Sudah sering kita singgung, dapat rukuk, dapat satu rakaat. Dalilnya hadis apa? Hadis Abu Bakrah. Ingat saja nanti namanya, hadisnya itu namanya hadis Abu Bakrah. Di mana Abu Bakrah itu diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Abu Daud, An-Nasai, bahwasanya Abu Bakrah itu pernah rukuk sebelum masuk shaf. Dia tahu Nabi SAW itu sedang rukuk, kemudian dia takut ketinggalan dari Nabi SAW, maka dia dari belakang itu sudah rukuk sebelum masuk shaf. Allahu Akbar, dia rukuk dari belakang, kemudian dia jalan ke depan. Jalannya sambil apa? Sambil rukuk, tok 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 sampai depan. Kemudian perkara ini tadi, apa yang dilakukan Abu Bakrah tadi sampai pada telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakrah, sini kamu. Tadi kamu itu rukuk dari belakang, kamu rukuk itu sebelum masuk shaf. Nabi SAW ini tidak memarahi dia, namun Nabi SAW puji dia dulu, Nabi angkat dia dulu. Ya, zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah itu mau menambah kamu semangat. Kamu ini terlalu semangat sekali. Ya kan, berarti muji dia dulu kan, nggak langsung jatuhkan. Kamu diangkat, Nabi angkat dia dulu. Zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah tambah kamu semangat. Kamu dari belakang itu masya Allah semangat sekali. Ya, sampai takut ketinggalan dari imam seperti itu. Namun lalu Nabi katakan selanjutnya, wala ta'ud, jangan kamu ulangi lagi.
Apa yang tidak boleh diulangi? Apa yang tidak boleh diulangi? Ruku dari sebelum masuk shaf. Apa yang masih benar di situ? Dapat ruku, dapat 1 rakaat. Karena Nabi tidak tegur ini. Nabi cuma tegur dia, itu tadi loh, kamu dari belakang itu sampai shaf itu wala ta'ud, itu jangan kamu ulang. Namun Nabi SAW membiarkan dia tadi, dia ruku dari belakang tadi, dia sudah dapati ruku, berarti dapat 1 rakaat. Ini sudah jadi dalil tegas. Padahal kalau dapat ruku, dapat 1 rakaat, itu tidak baca Al-Fatihah, iya kan? Ya, dapat ruku, dapat 1 rakaat, tidak sempat baca Al-Fatihah. Tidak ada waktu sama sekali baca Al-Fatihah. Dia langsung ruku. Dapat ruku, dapat 1 rakaat, tidak sempat baca Al-Fatihah. Maka berarti bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ini jadi dalil juga bahwa apa yang tadi kita bahas, kalau bacaan itu tadi itu sudah ditanggung oleh imam kalau dalam sholat berjamaah. Namun kalau dia tidak dapati ruku, berarti tidak dapat 1 rakaat. Kalau dia dapati sujud, berarti tidak dapat 1 rakaat. Ya, dia datang, imamnya sujud, dia ikut sujud. Allahu Akbar pertama untuk berdirinya, kemudian Allahu Akbar yang kedua untuk sujudnya. Berarti dia dapati imam itu sujud, tidak sempat dapat ruku. Berarti yang dia lakukan ketika itu tidak dihitung 1 rakaat. Namun ingat, dapati ruku ini ketika imam ruku. Sebagian itu lakukan kejar imam. Padahal imam sudah bangkit, sami Allahu liman hamidah, dia kejar Allahu Akbar lagi untuk ruku. Padahal dia sudah telat dari imam. Yang dimaksudkan sini adalah kalau dapati imam ruku. Dapati imam ruku, imam sedang ruku, kemudian dia ikut ruku, maka dapat 1 rakaat. Nah, itu tadi tentang Al-Fatihah tadi. Berarti kalau itu masuk rukun, kalau ditinggalkan itu batal. Ini kecuali tadi boleh tidak membaca ketika jadi makmum. Ada rincian lagi yang keempat, ini rincian dari Ibnu Taimiyah. Ini untuk memperjelas poin 3. Jika makmum mendengar bacaan Al-Fatihah imam, maka ia tidak membaca Al-Fatihah. Maka ia tidak membaca Al-Fatihah. Coba diulang tadi apa? Bukan, yang terakhir tadi. Jika makmum mendengar Al-Fatihah imam, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Namun kalau dalam sholat sirriyah, sholat apa sirriyah? Sholat yang tidak jahar, zuhur asar, atau sholat maghrib nisa di rakaat 3 dan 4. Kalau makmum tidak mendengar Al-Fatihah atau sholat sirriyah, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kecuali kapan? Kecuali kapan? Tidak perlu baca sama sekali? Dapat ruku. Ya, kecuali kalau dia mendapati ruku. Dia tidak punya kesempatan kan? Walaupun itu sholat zuhur. Ya, walaupun itu sholat zuhur. Kalau dapati ruku, pokoknya rukunya tadi dia dapat 1 rakaat, bacaan Al-Fatihah yang tidak sempat dia baca jadi tanggungan imam. Sama juga kalau orang itu telat, dia jadi masbuk, sebentar lagi imam itu mau ruku, dia kejar baca Al-Fatihahnya, namun cuma sampai 3 ayat, imam sudah ruku, maka dia segera ruku ketika itu tanpa merampungkan surat Al-Fatihah. Pokoknya karena ikuti imam. Nanti yang tidak habisnya tadi dia membaca Al-Fatihah, nanti akan ditanggung oleh imam.
Nah, kemudian kita lihat lagi hadis ke-102. Ini tentang bacaan lagi imam dalam sholat atau bacaan seorang yang sedang sholat. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra, membaca di 2 rakaat yang pertama min salati zuhri, dari salat zuhur, bi Fatihatil Kitab wa suratain, dengan membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan 2 surat. Ini 2 rakaat pertama, berarti 1 rakaat 1 surat, ya, yang rakaat berikutnya 1 surat lagi. Pokoknya untuk 2 rakaat ini, 2 rakaat pertama Al-Fatihah ditambah dengan 2 surat. Lalu wa yutawwilu fil ula wa yukassiru fis tsaniyah. Rasulullah SAW itu memperlama 2 rakaat yang pertama. Wa yukassiru fis tsaniyah, dan beliau memendekkan rakaat yang kedua. Beliau memanjangkan yutawwil fil ula. Beliau memanjangkan rakaat yang pertama. Rakaat pertama lebih panjang. Kemudian wa yuqassiru fis tsaniyah. Lalu di rakaat yang kedua lebih ringkas. Wa yusmi'ul ayah ahyanan. Dan beliau itu terkadang memperdengarkan bacaannya. Ini sholat apa tadi? Zuhur. Artinya kadang Nabi SAW itu menjaharkan. Artinya ada yang dengar Nabi SAW itu lagi baca apa. Padahal ini lagi sholat zuhur. Namun cuma ahyanan saja. Cuma kadang-kadang. Berarti bukan terus menerus. Cuma kadang-kadang saja. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Dan juga ketika sholat asar Nabi SAW itu membaca di 2 rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Wa yutawwil fil ula yuqassiru fis tsaniyah. Beliau di rakaat pertama itu lebih memperlama, di rakaat kedua itu lebih singkat. Wa fi rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Nabi SAW di 2 rakaat yang terakhir, berarti rakaat keberapa? 3 dan 4. Beliau cuma membaca Al-Fatihah saja. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Sedangkan untuk salat subuh Nabi SAW itu memperlama rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat yang kedua beliau itu mengerjakannya lebih singkat. Nah, sekarang faedah yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Yang pertama, Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat. Nah, sekarang kalau Al-Fatihah dibaca setiap rakaat, apakah ta'awudz itu diulang di setiap rakaat ataukah tidak? Tentang hal ini para ulama beda pendapat. Ada pendapat diantaranya dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Beliau katakan tidak perlu cuma membaca ta'awudz di rakaat pertama saja. Namun wallahu alam yang lebih tepat dalam masalah ini, karena ayat atau surat yang dibaca di setiap rakaat itu nanti terputus dengan bagian ruku' dan sujud, maka baiknya seperti kata Imam Nawawi, setiap rakaat itu membaca ta'awudz ketika mau memulai Al-Fatihah, dan itu waktunya cuma singkat saja, tidak terlalu lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini lebih bagus. Karena Allah katakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Jika engkau itu membaca Al-Qur'an, berarti kalau bacanya saya ulang lagi di rakaat yang kedua, maka diperintahkan untuk membaca ta'awudz, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, maka bagusnya setiap rakaat itu mengulang membaca ta'awudz. Bukan wajib, bagusnya saja. Kemudian faedah yang kedua, rakaat yang pertama lebih lama dibandingkan rakaat yang kedua.
Rakaat yang pertama itu dibuat lebih lama dibandingkan rakaat yang kedua. Kemudian rakaat faedah yang ketiga, rakaat yang ketiga dan keempat hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah. Hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah. Jadi dia tidak seperti lamanya, tidak seperti rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dan ingat berarti kalau kita lihat grafiknya ya, kurvanya itu dari rakaat pertama itu lebih lama, tinggi berarti. Rakaat kedua turun. Rakaat yang ketiga turun lagi. Rakaat yang keempat lebih turun lagi. Dan ingat sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berdirinya beliau itu ruku hampir sama dengan berdiri. Hampir sama di sini bukan berarti sama persis. Kalau Nabi SAW berdirinya 1 jam bukan berarti rukuknya persis 1 jam, bukan. Minimal separuhnya itu hampir dapat. Artinya memang benar-benar tumakninah ketika beliau SAW itu rukuk. Sudah pernah kita bahas hal ini. Saya waktu singgung tentang masalah kenapa Nabi SAW itu untuk lama rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Kenapa itidalnya hampir sama dengan rukuknya. Hampir sama lagi sujudnya juga dengan sebelumnya juga. Nah, untuk poin ketiga ini perlu diperhatikan. Kalau kita katakan tadi yang ketiga dan keempat itu lebih ringan tadi daripada yang pertama dan yang kedua, berarti kalau ada yang bertanya misalnya, apakah boleh memperlama sujud yang terakhir? Ya, biasanya itu sebagian jamaah itu memperlama sujud yang terakhir di dalam sholat. Jadi ini mau sujud, setelah itu tahiyat akhir. Apakah ada tuntunan ataukah tidak dalam hal ini? Nah, untuk masalah ini bisa terjawab dengan perbuatan Nabi SAW tadi, praktek Nabi SAW tadi dalam sholat. Coba perhatikan tadi grafiknya itu turun. Maka otomatis yang rakaat yang terakhir itu nanti lebih singkat dibandingkan rakaat yang pertama. Berarti untuk masalah sujudnya juga demikian. Jadi jawaban untuk hal ini, tidak ada kekhususan untuk memperlama sujud terakhir. Tidak ada kekhususan untuk memperlama sujud terakhir di dalam sholat. Alasannya tadi, praktek Nabi SAW rakaat yang pertama itu lebih lama daripada rakaat yang sudahnya. Sebagian ulama menganjurkan hal ini, dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Jibrin. Beliau katakan, sebagian ulama itu mengatakan bahwa memperlama sujud yang terakhir ini dengan tujuan sebagai tanda bahwa ini sujud paling terakhir, berarti setelah ini tahiyat akhir, setelah itu salam. Dibuat ini lama, orang tahu nantinya, oh ini lama sekali di sini, oh berarti setelah ini nantinya dia melakukan tahiyat akhir. Namun kata Syekh Abdullah Al-Jibrin, pernyataan ini tidak tepat. Beralasan untuk sebagai tanda bahwasanya itu nanti jadi sujud terakhir, setelah itu salam, sebagai tanda seperti itu tidak pakai dalil. Ya, tidak ada dalil khusus untuk menyebutkan hal ini. Termasuk juga di sini sebagian jamaah memperlamanya juga untuk memperbanyak doa di sujud terakhir. Juga tidak ada dalilnya memperlama sujud terakhir untuk berdoa. Atau sujud terakhir itu sebagai tempat yang paling afdal untuk berdoa dibandingkan dengan sujud-sujud sebelumnya. Tidak ada dalilnya seperti itu. Sehingga dibuat sujud terakhir tetap normal seperti biasa ya, dibandingkan dengan sujud-sujud sebelumnya. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi. Faedah yang keempat, sholat zuhur adalah sholat sirriyah, yaitu bacaannya tidak dikeraskan. Begitu pula sholat asar. Sholat zuhur
adalah sholat sirriyah, yaitu bacaannya tidak dikeraskan. Begitu pula sholat asar. Kemudian faedah yang kelima, boleh menjaharkan bacaan. Ketika melakukan sholat sirriyah, yaitu apa tadi contohnya? Zuhur dan asar, boleh menjaharkan bacaan dalam sholat sirriyah, namun cuma kadang-kadang saja, ahyanan, kadang-kadang saja. Berarti bukan jadi aktivitas rutin. Ya, bukan menjadi aktivitas rutin. Cuma kadang-kadang saja dia itu menjaharkan. Maka asalnya itu sir untuk sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas di kesempatan kali ini, hadis 103, yaitu hadis dari Jubair bin Mut'im. Hadis dari Jubair bin Mut'im. Ia mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Nabi SAW itu aku dengar beliau itu membaca ketika sholat maghrib dengan membaca surat At-Tur. Surat At-Tur yang ada di juz 27. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama dikatakan tadi, saya dengar Nabi baca, berarti suaranya jahar. Berarti faedah yang kita simpulkan, sholat maghrib disunahkan dijaharkan, disunahkan untuk dijaharkan. Kemudian faedah yang kedua, ingat ya, surat At-Tur itu panjang. Dan yang dimaksudkan di sini, kita dianjurkan juga ketika sholat maghrib baca surat At-Tur. Berarti faedah yang kedua, dianjurkan ketika sholat maghrib membaca surat At-Tur. Dan dibaca seluruh ayatnya. Dan yang dianjurkan sini dibaca seluruh ayatnya. Nah, kemudian di sini lihat surat At-Tur tadi ya dikatakan baca seluruh ayat. Nah, ini sama juga seperti kita kalau membahas Rasulullah SAW misalnya memerintahkan ketika malam Jumat dan hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Berarti yang dimaksud adalah baca seluruh ayatnya. Kebiasaan Nabi SAW ketika di hari Jumat, pada hari Jumat sholat subuh itu baca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Berarti surat As-Sajadahnya itu seluruhnya 3 halaman. Kemudian surat Al-Insan juga seluruhnya sekitar 1,5 halaman, dibaca seluruhnya. Jadi kalau dikatakan Rasul baca surat ini, berarti bacanya itu utuh. Rasul baca surat ini lagi, Rasulullah SAW baca surat ini lagi, berarti bacanya itu utuh. Jadi bukan dimaksud baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, baca 10 ayat saja, bukan. Namun dibaca seluruh ayat yang ada sampai rampung. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh memperlama sholat maghrib dengan bacaannya yang panjang. Boleh memperlama sholat maghrib dengan bacaannya yang panjang, namun dilakukan kadang-kadang.
namun dilakukan kadang-kadang. Jadi kalau biasanya sholat yang lama, ya tadi sempat kita singgung juga tadi di hadis sebelumnya itu ada sholat subuh. Sholat yang paling lama itu sholat subuh, walaupun cuma 2 rakaat. Jadi bacaannya itu panjang-panjang. Panjangnya bagaimana? Pokoknya sak mampunya imam. Ya. Imamnya itu mampunya berapa? Ya kalau imamnya bacaannya terbatas ya sudah, ya seperti itu saja, nggak bisa dipaksa-paksa. Nggak usah ulang-ulang Al-Ikhlas sampai 10 kali juga nggak usah. Ya. Sudah seperti itu bacaannya. Namun sholat subuh itu dikatakan panjang karena Allah itu katakan wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ingatlah sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena malaikat turut hadir, berarti makin lama berarti makin banyak dapat berkah. Karena sifat malaikat itu selalu membawa berkah. Berarti makin lama ketika itu membaca suratnya berarti makin afdol. Ya, makin lama itu makin afdol. Itu untuk sholat subuh. Maka tadi contoh, ketika hari Jumat, di subuh hari Jumat Nabi SAW itu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Dan itu dibaca utuh, berarti dibacanya lama sekali untuk itu. Kemudian sholat yang zuhur dan asar sifat ayatnya itu pertengahan. Sama juga dengan sholat isya. Nah, sifat ayat yang pendek-pendek itu ada pada sholat maghrib. Ya, sifat ayat yang pendek-pendek itu ada pada sholat maghrib. Namun tadi sebagaimana diterangkan dalam hadis ini, kadang Nabi SAW memperlama juga untuk sholat maghrib. Jadi tidak selamanya itu pendek. Contohnya di sini Nabi SAW membacakan surat At-Tur, menunjukkan tidak jadi keharusan itu harus dengan ayat-ayat pendek. Namun biasanya saja, biasanya Nabi SAW itu membaca ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek ketika sholat maghrib. Baik, ada pertanyaan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat wajib. Walaupun sini tidak jelas Pak, namun aturannya sama, sholat wajib dan sholat sunnah. Kenapa ditanyakan sholat wajib dan sholat sunnah? Ya kaitannya kan dengan dijalankan dan tidak itu. Kalau sholat wajib misalnya subuh kan dijalankan, sehingga kan bacaannya tidak dikomentari gitu. Yang dikomentari Nabi kan hanya gerakannya semua itu, tidak ada singgungan mengenai bacaan-bacaan. Tadi cuma disinggung bacaannya tentang Al-Fatihah. Yang lain enggak ya? Yang lainnya enggak, berarti masuk sunnah. Berarti baca surat selain Al-Fatihah berarti masuk sunnah, karena tidak disebutkan di situ tadi. Tidak disebutkan dalam hadis musik sholatuhu. Itu namanya hadis musik sholatuhu. Sholat hadis orang yang jelek sholatnya. Pokoknya yang tidak disebutkan dalam hadis tadi dan rincian yang 17 tadi yang kita sebut berarti masuk sunnah. Contoh yang masuk sunnah, kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah itu bacaan-bacaan ketika ruku, ketika sujud, itu masuk sunnah. Itu yang dimaksud. Baik. Kemudian yang kedua, tambahan doa-doa setelah kan ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sedekat-dekat orang itu ketika sujudnya. Nah, ketika seperti ini maka di mana letak berdoa itu ketika sujud itu? Kalau umumnya kan diajarkan di rakaat yang terakhir. Apakah semua rakaat? Berarti semua sujud yang ada dipakai untuk berdoa. Semua sujud. Semua sujud boleh, nggak ada khususan sujud yang terakhir. Karena hadisnya umum. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Sujudnya mana? Tidak disebut, berarti semua sujud. Kalau disebut sujud terakhir, harusnya di situ sebut sujud terakhir. Namun tidak disebut sujud terakhir. Namun
Tempat yang paling dekat yaitu ketika sujud, sujud apapun. Sujud rakaat pertama, kedua, tiga, empat. Kemudian kalau sholat wajib apakah juga demikian? Sama. Namun kalau sholat wajib, ini masalahnya kalau bapak-bapak, kalau berjamaah itu mesti mengikuti imam. Tidak boleh dia beralasan saya ingin memperlama doa ketika sujud, meskipun itu di sujud pertama. Saya ingin memperlama, akhirnya telat dari imam. Aturan berdoa ketika sujud diantaranya adalah tidak boleh telat dari imam. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisih. Jadi nggak boleh telat. Syaratnya itu. Kalau pada sholat wajib itu kalau doa-doa tambahan itu apakah tidak merusak sholat utamanya, kan bacaannya sudah tertentu ya, sudah ditambahkan mungkin juga dengan doa bahasa Indonesia itu misalnya. Itu bagaimana? Baik, pertanyaannya berarti doa dengan bahasa Indonesia. Ini masalah lain lagi, Pak. Kalau doa dengan bahasa Indonesia, kalau dalam mazhab Syafi'i itu jenengan baca, dan baca ini bukan dibatin ya. Kalau jenengan baca dan itu bacaannya jelas dengan bahasa Indonesia, jenengan baca itu bukan bahasa Arab, sholatnya batal. Karena dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia. Berdoa dengan bahasa Indonesia itu kalam manusia. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, begitu juga beberapa ulama Syafi'i yang lainnya seperti Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, juga beberapa yang lainnya mengatakan sepakat ulama Syafi'i, orang yang membaca doa yang tidak ma'tsur dengan bahasa non-Arab, bukan bahasa Arab, berarti sholatnya batal. Sepakat ulama Syafi'i seperti itu. Maka tidak boleh. Maka kesempatan untuk baca doa dengan bahasa Indonesia yang pertama, gunakan di luar sholat. Yang kedua, solusinya untuk di dalam sholat adalah jenengan itu baca doa yang sifatnya umum, namun dalam batin itu maksudkan dengan hajat yang kita butuhkan. Jadi bukan dengan bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Indonesia dalam sholat. Apalagi bisa baca tulisan Arab, ya. Apalagi bisa baca tulisan Arab. Seperti itu aturannya. Ada lagi? Ya. Ini khusus untuk makmum ya, itu apakah perlu membaca surat pendek setelah Al-Fatihah? Tidak. Kalau Al-Fatihah saja tidak, apalagi surat pendek. Terus yang kedua, kalau mengacu sholatnya Nabi SAW kan grafiknya menurun ya, tadi dikatakan itu. Jadi ketika ada masbuk, itu kan otomatis nanti juga mengikuti ya, karena imamnya grafiknya menurun, akhirnya makmum yang masbuk tadi kan juga menurun. Kemudian ada yang datang lagi, itu kan artinya itu juga yang pertamanya jadi makmum kemudian beralih jadi imam ketika ada yang menyusul, kemudian ada lagi dan seterusnya. Itu artinya yang terakhir itu mempercepat sholat ya Pak ya. pokoknya yang jadi imam dia sesuaikan dengan kondisinya. Kalau saatnya dia rokat ketiga, rokat keempat, berarti dia cuma baca Al-Fatihah saja. Walaupun nanti makmumnya itu dia butuh karena dia rokat pertama dan rokat kedua berarti, ya kan? Yang jadi imam pokoknya menyesuaikan keadaan dirinya. Dia tidak menyesuaikan keadaan makmum di belakang. Makmum ikuti imam. Jadi ketika imam ini misalnya dia di rokat ketiga, rokat keempat sudah selesai Al-Fatihahnya, dia turun ruku, ya sudah, makmum turun ruku walaupun makmum tidak sempat baca surat setelah Al-Fatihah. Kalau dia baru rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi imam itu mengikuti keadaannya. Dia tidak melihat kondisi jamaah. Ya, dia tidak memperhatikan kondisi jamaah. Maksud saya gini, ketika ada masbuk kemudian ada yang menyusul untuk mengikuti makmum tadi, apa namanya, jamaah sama makmum, itu kan artinya kalau mengacu ke grafik. Iya, taruhlah yang ini yang tadi jadi imam, berarti kan dia sudah ini, terus ada yang masbuk lagi ke dia kan, berarti kan dia taruhlah di rokat 3, rokat keempat. Yang baru datang kan berarti rokat pertama dan rokat kedua. Iya dah? Nah, sudah dikerjakan sesuai dengan keadaan dia. 3 dan 4 saya kerjakan 3 dan 4 berarti Al-Fatihah saja.
terakhir itu kan artinya Ya resiko dia kenapa ikut ini? Ya, dia resikonya kenapa ikut ini? Ya sudah, ini keadaannya 3 dan 4 berarti dia cuma Al-Fatihah saja. Yang baru datang menyesuaikan berarti. Pon? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam. Jadi habis salam si imam itu kan terus pulang. Nah itu terus makmum kan bingung. Terus sholat sendiri-sendiri. Saya tanyakan, saya sholat sendiri-sendiri itu pendapat para yang jamaah apa yang sendiri-sendiri. Jadi pas sholat asar imamnya itu jahar. Itu aja pakai mic. Biasanya langsung salam. Nah itu terus habis salam itu berdiri ya, saya kira genepi kurang tapi malah ulang. Saya bingung lagi teman-teman. Nah itu pas itu ada makmum yang pernah jadi imam. Kalau enggak itu Mas Parjo pengalaman. Nah itu terus enggak ke depan ganti imam. Yang saya tanyakan sholat asar imamin 2 orang, atahiyatnya 3 kali sambungan. Yang pertama tadi sholat asar 8 rakaat, itu gimana? Lain kali kalau mendapat imam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang pertama tadi pertanyaannya apa? Saya pertama. Jadi 4 kali itu Bukan yang pertama. Oh, yang tadi imamnya sholat asar kemudian dijaharkan. Sholatnya sah. Kalau secara hukum sholatnya sah. mendapat pahala yang sendirian apa yang jamaah? Jenengan ikut jamaah saja, imamnya yang keliru aja karena dijaharkan. Namun yang makmum ikuti saja. Mungkin imamnya lagi lupa, lagi ngantuk mungkin, dikira maghrib. Ya, namun masih ngasar juga masih paham itu sholat ngasar paling. Namun kok dijaharkan? Sholatnya sah, nggak perlu diulangi. Secara hukum tetap sah. Cuma menyelisih saja karena asalnya sholat asar itu dengan sir, nggak jahar. Kalau nggak pakai tahiyat awal, nggak pakai. Seperti tarawih itu. Nah, berarti langsung 4 rakaat langsung berat tinggi. Maka kalau dia tinggalkan tahiyat awal berarti nanti sujud sahwi. Kalau nggak paham sujud sahwi juga berarti imamnya ini kurang ngaji. Iya. Nggih, sampun. Yang kedua saya sampun tah. Jadi imamnya yang kedua tadi yang nggak ada tahiyat kan? Tahiyat mah 3 kali. Jadi sholat asar tahiyatnya 3 kali, makmumnya 2 orang. Ya pokoknya keliru dalam hal itu tadi. Jadi nggak usah ulang, tetap sah. Kalau imamnya itu paham dia itu keliru, harusnya imamnya itu ngulang bersama jamaah. Kalau itu kurangnya karena butuh sujud sawi, berarti sujud sawinya juga bareng dengan jamaah. Itu imam kurang perhatian berarti. Ya, monggo Pak.
Dua iftitah nggak masuk rukun. Jadi jenengan langsung Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, sholatnya sah. Bukan boleh lagi, sunnah. Enggak, cuma rakaat pertama saja dua iftitah. Ya, pakai Allahumma bait baini di rakaat pertama. Hukumnya sunnah karena tidak masuk dalam hadis tadi yang kita bahas. Tidak masuk dalam 17 rukun yang tadi kita sudah singgung. Berarti tidak masuk dalam rukun sholat, namun masuk dalam sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu masuk dalam sunnah hay'ah. Ada lagi? Baik, ini yang lewat kertas. Bagaimana jika saya sholat maghrib pada waktu rakaat terakhir, yaitu rakaat ketiga, berarti dia sholat sendirian, ada orang lain yang menepuk pundaknya, dan saya itu dan ingin masbuk, maksudnya ingin mengikuti dia. Sedangkan dia itu tadi posisinya di rakaat terakhir, berarti tidak dijaharkan. Apakah ketika makmum yang tadi mau ngikut dia itu akan membuat dia itu jaharkan bacaan Al-Fatihahnya? Jawabannya tidak. Kalau keadaannya itu dia di rakaat ketiga, berarti kan tidak jahar Al-Fatihah, nggih? Namun ketika dia turun rukuk, karena dia sebagai imam, dia keraskan bacaan rukuknya. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia keraskan juga bacaannya. Terus sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi sampai pada selesainya sholat, dia itu jaharkan sampai salam. Namun untuk bacaan surat-suratnya tadi cukup liris saja, tidak dijaharkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita cukupkan untuk pelajaran malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada Senin depan dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Itu saja yang kita bahas, kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.